Gaji baru aja masuk, tapi kok udah habis duluan. Tiap bulan merasa hidup kayak ngejar-ngejar tanggal gajian, tapi nggak tahu kemana perginya uang. Pernah nanya ke diri sendiri nggak? Apa gua boros ya? Atau salah gua di mana sih soal keuangan? Nah, kalau pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, kamu nggak sendirian. Banyak orang di usia 20-an sampai 30-an juga mengalami hal yang sama. Di konten ini kita bakal bahas kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan di usia produktif tanpa kita sadari. Mulai dari cara mikir soal uang, kebiasaan yang bikin keuangan bocor, sampai gimana sih cara mengatur keuangan yang benar biar nggak cuman kerja buat bayar tagihan aja. Konten ini pas banget kalau kamu pengen ngerti kesalahan keuangan yang harus dihindari biar hidup nggak terus-terusan nunggu tanggal gajian. Sebelum lanjut nonton, pastikan kamu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang kamu hadapi saat ini. Let's get started. 8 kesalahan mengatur keuangan usia 20-an dan 30-an tahun. Yang pertama, beli barang biar dianggap sukses. Banyak anak muda di usia 20-an dan 30-an merasa harus kelihatan sukses di depan teman, keluarga, atau di media sosial. Jadi mereka buru-buru beli barang mahal kayak nyicil HP terbaru, beli mobil baru, atau nongkrong di tempat hits padahal gaji masih pas-pasan. Semua itu dilakukan biar kelihatan keren dan sukses di mata orang lain. Padahal kondisi dompet lagi sekarat. Akibatnya gaji baru masuk sebentar, langsung ludes cuman buat menunjukkan kalau mereka udah sukses. Masalahnya, ini jadi kebiasaan yang bikin kita terjebak hidup dari gaji ke gaji tanpa punya simpanan atau aset. Memang kebanyakan dari kita nggak pernah diajarin gimana cara mengelola penghasilan pertama setelah bekerja. Jadi banyak yang bingung harus ngapain begitu dapat gaji pertama. Harusnya nih ya, begitu dapat uang gaji, bukan langsung dipakai buat belanja, tapi disisihin dulu buat hal-hal penting. Nah, karena kita nggak tahu, ya kita mikir uang itu buat dihabisin, bukan buat diatur. Dari sini kita bisa mulai sadar bahwa yang penting itu bukan kelihatan sukses, tapi beneran punya pondasi finansial yang kuat. Salah satu langkah awalnya adalah belajar cara mengatur keuangan yang cocok buat kondisi kita sekarang. Misalnya nih, bikin anggaran sederhana, pisahin uang buat tabungan, dan belajar menahan diri dari beli barang yang cuman buat pencitraan. Kalau kita bisa tahan godaan buat pamer, kedepannya kita bisa beneran punya kebebasan keuangan, bukan cuman kelihatan kaya dari luar aja. Yang kedua, punya mental balas dendam setelah gajian. Pernah ngerasa kayak, gue udah capek kerja sebulan, jadi wajar dong kalau gue traktir diri sendiri? Nah, ini nih yang disebut mental balas dendam setelah gajian. Begitu gaji masuk, langsung kalap belanja, nongkrong, atau beli barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Ujung-ujungnya sebelum pertengahan bulan, duit udah habis dan mulai stres lagi nunggu gajian berikutnya. Masalahnya, mental kayak gini bikin kita terus terjebak di siklus boros setiap awal bulan dan ngirit berlebihan di akhir bulan. Ini jadi kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan anak muda di usia 20-an dan 30-an karena kita ngerasa kerja keras itu harus dibalas dengan kesenangan instan. Padahal kalau terus-terusan kayak gitu, kita nggak bakal punya tabungan, apalagi rencana keuangan jangka panjang. Terlebih lagi, nggak ada yang ngajarin kita gimana cara mengelola emosi setelah dapat gaji. Ya makin kacau deh. Kalau mau keluar dari siklus ini, kita bisa mulai dari belajar cara menata keuangan yang benar. Misalnya, pas gajian langsung pisahin dulu buat tabungan dan investasi, kebutuhan pokok, baru sisanya buat senang-senang. Jadi kita bisa menikmati hasil kerja, tapi nggak kebablasan sampai bokek. Intinya, boleh kasih reward ke diri sendiri, tapi harus dengan cara yang benar dan nggak bikin nyesel di akhir bulan. Yang ketiga, nunggu gaji naik dulu baru mulai nabung atau investasi. Banyak orang di usia 20-an dan 30-an punya pola pikir kayak gini, nabung atau investasi nanti aja deh, tunggu gaji naik dulu. Padahal semakin ditunggu, semakin gak mulai-mulai. Karena apa? Well, karena pengeluaran kita juga ikut naik seiring waktu. Gaji naik pun kadang gak kerasa karena udah keburu dipakai. Ditambah lagi semakin hari harga barang-barang jadi semakin mahal. Akhirnya kita terus tunda dan kesempatan buat menyiapkan masa depan malah lewat begitu aja. Kesalahan ini sering terjadi karena kita belum terbiasa sama yang namanya disiplin finansial sejak awal kerja. Kita mikir nabung itu harus dimulai dengan nominal besar, harus punya uang lebih banyak dulu, gaji harus naik dulu. Padahal nggak kayak gitu ya.
Nabung dimulai dari 10.000 per hari juga bisa, yang penting konsisten. Misalnya nih, sisihin uang jajan, uang kopi, atau uang nongkrong, bisa langsung jadi tabungan. Yang penting itu adalah mulai aja dulu, bukan nunggu gaji naik. Kalau kita ngerti prinsip manajemen keuangan, kita bakal sadar bahwa waktu mulai menabung lebih penting daripada jumlah uangnya. Uang yang ditabung dari sekarang, walau kecil, punya waktu lebih panjang buat berkembang. Jadi langkah pertamanya simple banget, yaitu setiap kali gajian langsung sisihkan buat tabungan dan investasi. Jangan nunggu sisa, jangan nunggu gaji naik. Karena dalam urusan keuangan, yang bikin kita miskin itu bukan penghasilan kecil, tapi kebiasaan menunda-nunda. Yang keempat, nyicil barang konsumtif atau ikut gaya hidup teman. Ini kesalahan klasik anak muda, ngikutin gaya hidup teman biar nggak kelihatan ketinggalan. Teman beli HP baru, kita ikut. Teman nongkrong di kafe mahal, kita juga maksa ikut, padahal dompet lagi tipis. Akhirnya banyak yang nekat nyicil barang konsumtif cuman biar kelihatan keren, bukan karena butuh. Padahal barang itu nilainya makin turun, tapi cicilannya tetap jalan tiap bulan dan bikin keuangan kacau. Masalah ini muncul karena kita sering ngerasa takut kelihatan beda atau dianggap kurang sukses. Padahal nih ya, tiap orang punya kondisi finansial yang beda-beda dan nggak ada gunanya maksa biar kelihatan sama. Kalau terus-terusan memaksa ikutan gaya hidup orang lain, kita yang capek sendiri nanggung bebannya. Contohnya nih, cuman karena temen beli sepatu 2 juta, kita jadi tergoda juga, padahal uangnya bisa buat kebutuhan lain yang lebih penting. Solusinya, kita perlu sadar dan mulai latihan cara mengatur keuangan pribadi dengan bijak. Coba tanya ke diri sendiri, gue beli ini karena butuh atau cuman biar diakui orang lain? Terus biasain menyusun prioritas dan jangan malu punya gaya hidup minimalis yang sesuai sama kemampuan sendiri. Kalau kita bisa tahan gengsi hari ini, kita bisa lebih bebas secara finansial di masa depan. Yang kelima, gaji udah naik tapi saldo tabungan dan investasi tetap. Ini lucu sih, tapi nyata. Gaji udah naik, tapi saldo tabungan malah tetap. Bahkan utang makin banyak. Banyak orang ngerasa begitu gaji naik, artinya bisa hidup lebih enak, makan lebih mahal, beli barang lebih keren, jalan-jalan lebih sering. Tanpa sadar, gaya hidup ikut naik bareng gaji, tapi kebiasaan menyimpan uang dengan nominal yang sama. Kalau gini terus, mau gaji naik seberapapun, hasil akhirnya tabungan nambah dikit doang, atau bahkan berkurang. Kesalahan ini sering terjadi karena kita nggak punya rencana saat gaji naik. Harusnya tiap kali penghasilan naik, yang pertama ikut naik adalah jumlah yang disisihkan buat tabungan dan investasi. Misalnya nih, gaji naik dari 2 juta rupiah ke 5 juta rupiah. Dulu dengan gaji 2 juta misalnya bisa nabung 100.000 aja. Setelah gaji naik jadi 5 juta, harusnya bisa nabung minimal 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah per bulan. Nah, karena kita nggak punya batasan, akhirnya gaji naik tapi malah hanya bisa nabung 100.000 sampai 200.000 aja. Makanya penting banget buat mulai belajar cara mengelola keuangan dari sekarang, bukan ditunda nanti-nanti. Mulai dari bikin anggaran simple, langsung sisihin uang di awal gajian, bukan nunggu sisa. Kita juga bisa bikin target kecil dulu, kayak punya dana darurat 3 juta rupiah, baru lanjut ke investasi kecil-kecilan. Yang penting itu bukan gajimu berapa, tapi gimana cara mengatur uang dan menjalaninya dengan disiplin. Yang keenam, merasa masih muda, jadi nggak mikirin dana darurat. Banyak anak muda merasa masih sehat, masih kuat kerja, jadi mikir dana darurat itu nggak penting-penting amat. Padahal justru karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi tiba-tiba, kayak kena PHK, sakit, atau sepeda motor rusak, makanya dana darurat itu wajib disiapin dari sekarang. Nggak lucu kan? Pas kejadian nggak enak malah panik dan akhirnya ngutang sana-sini. Sayangnya kebanyakan orang malah mikir, nanti aja deh bikin dana darurat. Kesalahan ini sering terjadi di usia 20-an dan 30-an karena fokusnya masih ke gaya hidup dan senang-senang. Kita lebih milih beli HP baru atau liburan daripada menyisihkan uang buat jaga-jaga. Padahal cuman butuh kebiasaan kecil, kayak nyisihin 10.000 rupiah atau 20.000 rupiah sehari aja udah bisa bantu banget kalau ada kejadian darurat. Contohnya nih, pas tiba-tiba sepeda motor rusak, kita nggak perlu panik karena udah ada dana yang siap dipakai. Langkah awalnya sederhana banget, tinggal buka rekening khusus buat dana darurat dan disiplin isi tiap bulan.
Jangan tunggu kejadian gak enak baru mulai nyiapin dana darurat ya. Ini bagian penting dari tips mengatur keuangan yang sering diabaikan, padahal efeknya besar banget buat ketenangan hidup. Makin cepat kita mulai, makin tenang kita menjalani hidup. Yang ketujuh, gak pernah diskusi keuangan bareng pasangan. Banyak pasangan muda yang mikir, ngapain sih bahas uang, nanti malah ribut. Padahal justru karena gak pernah ngomongin soal duit, masalah jadi muncul diam-diam dan bisa meledak kapan saja. Salah satu kesalahan keuangan paling sering di usia 20-an dan 30-an itu yang gak pernah transparan soal penghasilan, hutang, atau rencana keuangan bareng pasangan. Akhirnya yang satu nabung, yang satu malah boros, dan semua jadi gak sinkron. Kesalahan ini sering terjadi karena banyak orang masih anggap uang itu urusan pribadi, bukan urusan bersama. Padahal kalau udah menikah, semua pengeluaran dan pemasukan itu saling mempengaruhi. Misalnya nih, kamu lagi nabung buat beli rumah, tapi pasangan malah ambil cicilan mobil tanpa diskusi, ya ujung-ujungnya jadi konflik. Makanya penting banget mulai terbuka dan ngobrol jujur soal uang dari awal. Cara paling simpel buat mulai, ya duduk bareng, ngobrol santai soal kondisi keuangan masing-masing. Bahas pengeluaran rutin, hutang, target bareng, dan gimana cara atur uang tiap bulan. Ini adalah pondasi dari cara mengatur keuangan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Makin cepat kebiasaan ini dibangun, makin tenang dan kompak menjalani hidup bareng ke depannya. Yang kedelapan, merasa mengelola uang itu ribet dan enggak penting. Banyak orang di umur 20-an dan 30-an merasa ngatur uang itu ribet, ngabisin banyak waktu, dan enggak penting-penting amat. Mereka mikir, nanti aja deh, yang penting sekarang cukup buat hidup. Padahal justru karena cuek dari awal, akhirnya kebiasaan boros terus ke bawah dan makin susah diberesin di usia 40-an. Ini salah satu kesalahan finansial yang sering banget terjadi karena dianggap sepele. Masalahnya, kalau kita terus menunda belajar cara mengatur keuangan, kita nggak pernah tahu kemana perginya penghasilan kita setiap bulan. Akhirnya kerja keras setiap hari, tapi tetap merasa miskin di akhir bulan. Contohnya, setiap gajian ngerasa punya banyak duit, tapi 10 hari kemudian udah bingung sisa uang kemana. Padahal cukup catat pengeluaran dan punya target kecil aja udah bisa membantu mengubah kondisi keuangan pelan-pelan. Langkah awalnya nggak perlu ribet, bisa banget mulai dari mencatat pengeluaran di HP atau pakai amplop buat pisahin duit kebutuhan. Nggak harus jago matematika kok, yang penting kita tahu prioritas dan punya kendali. Kalau kebiasaan ini dibangun dari sekarang, masa depan kita bakal jauh lebih tenang. Intinya makin kita ngerti alur duit sendiri, makin gampang kita ambil keputusan yang benar soal uang. Well, itulah 8 kesalahan mengatur keuangan usia 20-an dan 30-an. Apakah kamu ada tambahan tentang kesalahan mengatur keuangan lainnya? Kalau ada, share ya. Kamu punya pendapat lain soal kesalahan mengatur keuangan usia 20-an dan 30-an? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.